Halo teman-teman, kembali lagi denganku, Maria. Sudah lama ya kita tidak berjumpa? Hari ini aku kembali untuk membahas satu topik yang marak terjadi di Indonesia. Penasaran? Tonton sampai akhir ya. Diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, seorang karyawan minimarket di Tangerang, Banten diamankan warga. Pelaku nyaris diamuk warga saat diamankan. Oke teman-teman, kali ini topik yang akan kita bahas mengenai pelecehan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pelecehan, ada baiknya kita mengetahui apa sih arti dari pelecehan itu. Menurut Rubinstein dalam Collier atau Collier ya, pada tahun 1998, pelecehan seksual merupakan sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks dan menyinggung sang penerima. Nah, pelecehan ini mencakup pemaksaan untuk melakukan, permintaan untuk melakukan, ataupun ucapan dan perilaku yang berkonotasi seksual. Contohnya nih, ketika teman-teman nih lagi jalan, entah pulang kampus atau pulang kantor, pulang kerja gitu ya. Lalu teman-teman melewati segerombolan orang yang mungkin lagi gabut atau lagi duduk-duduk, dan orang-orang itu seketika pandangannya tertuju ke teman-teman. Lalu orang-orang tersebut bukannya diam atau cuek, justru malah catcalling sambil melirik bagian tubuh teman-teman. Nah, itu bisa disebut sebagai pelecehan. Lalu, apa saja sih bentuk pelecehan? Ada 4 bentuk pelecehan. Yang pertama, pelecehan fisik. Pelecehan fisik itu berupa sentuhan. Lalu yang kedua, pelecehan lisan. Pelecehan lisan itu ya seperti catcalling itu tadi, melalui ucapan atau komentar mengenai bagian tubuh atau penampilan seseorang. Lalu yang ketiga, pelecehan nonverbal. Pelecehan nonverbal ini dalam artian si pelaku itu tidak berbicara, tetapi dia menggunakan bahasa tubuhnya, seperti melirik bagian tubuh korban. Lalu yang terakhir atau yang keempat, pelecehan psikologis. Nah, pelecehan psikologis ini merupakan pelecehan dalam bentuk permintaan atau ajakan untuk melakukan hubungan seksual secara terus-menerus, ataupun mungkin bukan bentuk permintaan atau ajakan, justru hinaan dan celaan bersifat seksual yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga ya, pelecehan fisik saja sudah membuat psikologis korban itu menjadi mengkhawatirkan ya, apalagi pelecehan psikologis yang dilakukan secara berulang seperti ini. Nah, sebenarnya mengapa sih orang-orang itu bisa setega itu untuk melakukan pelecehan? Terdapat 2 faktor pelecehan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Sebenarnya di faktor internal dan eksternal itu ada banyak ya, tetapi kita akan membahas beberapa. Kalau untuk faktor internalnya antara lain, yang pertama, pelaku memakai alkohol ataupun narkoba. Nah, teman-teman, kita semua tahu ya, jika seseorang itu dalam pengaruh narkoba ataupun alkohol, maka semua tindakan itu dapat terjadi. Yang kedua, merupakan korban pelecehan seksual sebelumnya. Mungkin karena pelaku itu dulunya merupakan korban dan tidak ada penanganan yang mungkin ia harapkan, pelaku itu melampiaskannya kepada orang lain, sehingga rantai pelecehan itu tidak berhenti. Lalu yang ketiga, fantasi seksual. Nah, fantasi seksual ini bisa terjadi ketika seseorang itu melihat gambar atau video porno, sehingga itu memicu fantasi seksual ya. Jika pelaku itu melakukan fantasi seksual, itu tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku melakukan pelecehan kepada orang lain. Karena apa? Ketika pelaku itu melakukan fantasi seksual, ia pasti akan memakai berbagai cara untuk melampiaskan atau memuaskan fantasinya itu atau hasratnya. Lalu yang terakhir, kurangnya kontrol diri. Kontrol diri itu penting ya bagi kita, karena jika kita tidak bisa mengontrol diri, jangankan emosi, tindakan-tindakan yang menyimpang itu juga dapat terjadi ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik. Nah, lalu faktor eksternalnya apa? Nah, faktor eksternalnya yakni yang pertama, terlibat pergaulan yang salah.
kita memang harus berhati-hati dan melihat-lihat ataupun memilah mana pertemanan yang menuju ke arah yang positif atau mana pertemanan yang menuju ke arah yang negatif. Kita harus menyadari hal itu. Lalu yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan itu efeknya sangat kejam, dapat membuat pelaku itu melakukan tindakan yang menyimpang, entah pencurian, entah kekerasan, ataupun pelecehan. Karena pelaku itu mencari cara untuk memuaskan apa yang tidak ia miliki. Lalu yang ketiga, lemahnya sanksi sosial atau sanksi masyarakat terhadap perilaku pelecehan. Karena jika terjadi lemahnya sanksi masyarakat terhadap perilaku pelecehan, itu dapat menjadi celah bagi pelaku untuk tetap melakukan aksinya. Karena pelaku itu sadar bahwa tidak akan ada sanksi berat yang menimpa dirinya jika dia melakukan pelecehan. Lalu yang terakhir, ini yang paling sering ini, yakni menyalahkan korban. Nah, mungkin sebagian besar dari kita ya teman-teman, mungkin kita sendiri juga pernah menyalahkan korban daripada kita melihat lebih dulu atau lebih lanjut sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi. Nah, masih ada masyarakat yang lebih menyalahkan korban dalam berpakaian daripada bertindak untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pelecehan seksual. Nah, ketika masyarakat itu menyalahkan cara berpakaian korban, hal itu membuat korban tidak berani untuk bersuara, atau justru psikisnya semakin terganggu karena ia disalahkan dalam gaya berpakaian. Padahal belum tentu pelecehan itu terjadi karena korban itu memakai pakaian yang minim. Hal ini yang membuat pelaku pelecehan semakin berani untuk melakukan aksinya tersebut. Nah, teman-teman, pelecehan ini marak sekali terjadi. Nah, tempat-tempatnya tuh ya sering kita lewati ya, atau sering kita datangi justru, seperti jalanan, kampus atau sekolah, atau mungkin yang akhir-akhir ini pondok pesantren gitu ya. Lalu ada tempat kerja, transportasi umum, dan tempat hiburan. Semua tempat itu bisa menjadi potensi terjadinya pelecehan seksual. Namun, tidak sedikit juga seseorang terkena pelecehan seksual itu di rumahnya sendiri. Kasus-kasus seperti ini tidak mengenal waktu dan tempat dan dapat terjadi di mana saja. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian, faktor, dan tempat risiko terjadinya pelecehan, sekarang apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menghindari pelecehan? Nah, dilansir dari Antara News, ada nih beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, tetap berwaspada, karena pelecehan itu dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Lalu yang kedua, mengenali batasan diri. Dan teman-teman itu jangan ragu untuk berkata tidak ketika seseorang itu sudah mulai melewati batasan yang sudah ditetapkan oleh teman-teman sendiri. Lalu yang ketiga, percaya kepada intuisi ataupun naluri pribadi. Jika sudah merasa terancam atau tidak nyaman dalam situasi tertentu, maka sebisa mungkin teman-teman itu menjauhi situasi tersebut. Lalu yang keempat, jangan pernah percaya kepada orang asing. Yang kelima, mengumpulkan bukti. Mengumpulkan bukti yang bisa kita lakukan yaitu merekam. Karena bukti-bukti itu bisa kita berikan kepada pihak yang berwajib. Lalu yang keenam, membela diri secara fisik jika diperlukan. Karena terkadang kata-kata itu tidak efektif untuk mereka para pelaku. Nah, itu tadi teman-teman, merupakan topik pelecehan yang sudah kita pelajari bersama-sama ya. Dapat diketahui bahwa tindakan pelecehan itu didasarkan pada seksual sehingga menyinggung korban. Nah, untuk teman-teman nih yang merupakan korban pelecehan, tetap semangat ya teman-teman. Dan jangan takut untuk meminta pertolongan kepada pihak berwajib. Atau, jika teman-teman ingin membutuhkan pendampingan psikologis, teman-teman jangan ragu atau takut untuk meminta pendampingan psikologis. Sekian perjumpaan kita pada hari ini, dan see you next time. Bye-bye.